Dan di dalam wajar marah ini bukan hanya memberikan pengetahuan itu, termasuk permohonan maaf dari orang tua dan saudara-saudara kepada calon mempelai laki-laki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Nasri di channel Hai Nas. Kali ini saya bersama seorang akademisi. Beliau adalah dosen di salah satu universitas di Takengon, yaitu dosen IAIN Takengon, Pak ya, IAIN Gajah Putih itu Pak ya? Tidak pakai Gajah Putih lagi sekarang. Udah IAIN Takengon namanya. Kemudian beliau merupakan seorang pecinta kebudayaan. Beliau adalah penulis opini sekaligus kolumnis di di banyak media massa di Gayo khususnya. Beliau adalah Bapak Turham AG. Untuk itu kita kenalan dulu sama beliau, oke? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, ini baik-baik saja. Boleh diceritakan sedikit Pak, kenapa Bapak tertarik dengan kebudayaan? Secara struktur kita kan lahir dari masyarakat yang intinya ada dalam budaya. Jadi sepantas dan sewajarnya lah kita harus mencintai budaya kita, karena memang budaya ini adalah kekayaan nasional. Nah, jadi sudah menjadi kekayaan nasional, masa kita sendiri sebagai warga masyarakat yang notabene pada saat ini adalah budaya Gayo, kita sebagai warga Gayo perlulah sangat mencintai hal itu. Oleh karena itu perlu kita terus menggali, mengkaji ya, untuk kepentingan pengetahuan, kepentingan ekonomi juga masuk di dalamnya, dan yang terpenting adalah bisa mewariskan kepada generasi muda yang akan datang, ya, agar mereka paham gitu kan. Betul. Karena kita lihat selama ini kan sudah banyak generasi kita yang sudah tidak tahu lagi adat budaya. Oh iya Pak. Ya, sehingga kita tidak bisa menyalahkan kalau memang mereka yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan adat, belum tentu bisa kita salahkan karena memang yang mereka sendiri tidak tahu adat itu. Nah, ini yang menjadi titik temunya. Terlebih lagi di masyarakat secara umumnya juga ini berkaitan dengan masalah perkawinan juga. Jadi sudah banyak yang lari dari dari ketentuan-ketentuan dasarnya. Ketentuan adat budaya itu sendiri itu mungkin Pak ya? Adat budaya dalam perkawinan khususnya. Dalam perkawinan. Gitu. Oke, kayak ini menarik kita bahas ini Pak, masalah adat budaya di perkawinan, khususnya perkawinan di adat istiadat Gayo nih Pak ya. Untuk itu Pak, kita awali aja Pak pertanyaannya mengenai perkawinan ini. Bagaimana sih sebenarnya menurut koridor atau pendahulu dulu melaksanakan adat istiadat di Gayo ini, khususnya di dalam budaya perkawinan ini Pak? Ya, ada 3 poin dalam perkawinan itu. Pertama itu mungkin sebelum pelaksanaan akad nikah. Kemudian pelaksanaan akad nikah itu sendiri atau disebut dengan proses perkawinannya, dan pasca acara. Pada sebelum itu ada yang disebut dengan resi kono kilo kindi. Apa itu Pak? Nah, ini resi itu perbincangan ringan antara ayah dengan ibu, artinya orang tua si anak ini yang akan menikah, calon mempelai ini. Ya, artinya dia sudah mulai berpikir, dia bercerita apakah sudah waktunya anak kita ini kita nikahkan. Nah, gitu. Jadi barulah ditanyakan kepada anak ini, tapi tidak langsung dengan anaknya ditanyakan, melalui perantaraan bibi atau saudara gitu. Jadi karena adat Gayo itu antara ayah dengan ini hal-hal yang penting, yang tabu untuk dibicarakan gitu. Oh iya, ini menarik ya. Jadi entah mungkin adik si ayah atau adik si ibu, ya, mereka lah diminta bantuannya untuk menanyakan kepada anak ini.
Oh. Apakah sudah berkeinginan berkeluarga Oh. atau sudah punya calon gitu. Iya, 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 iya. Nah disinilah baru nanti timbul ada namanya dijodohkan atau ituruhun ke dalam bahasa Gayo. Ituruhun artinya si anak ini tadi yang akan dinikahkan ini tadi itu tidak punya calon. Nah kemudian ada yang disebut dengan biak diri, artinya dia punya calon. Itu yang punya calon disebut biak diri ya Pak ya? Ya. Mungkin Jadi, kalau bahasa sekarang itu pacarnya mungkin. Ya mungkin lebih kerennya seperti itu kalau anak sekarang ini kan. Tapi kalau dalam bahasa Gayo disebut dengan lebih halus biak diri. Biak diri. Ya artinya kenalan dia sendiri. Kenalan gitu. dianya, iya ya. Karena itu menentukan dalam proses selanjutnya juga akan menentukan itu dalam itu. Jadi setelah rese tadi masuk dia ke dalam kono, artinya sudah ditanyakan, sudah ada kesimpulan antara orang tua tadi, disampaikan kepada utusan atau bibinya tadi atau saudara dari ayah ibunya tadi untuk menanyakan. Setelah ada pasti itu dibawa ke ranah yang lebih luas lagi, artinya mungkin adik ayah itu semua, adik ibu dikumpulkan. Jadi si ayah ini tadi menyampaikan maksud dan tujuannya. Itu dalam keluarga aja dulu tuh Pak ya? Dalam keluarga masih. Dalam keluarga. Masih keluarga, tataran keluarga. Itu yang disebut dengan kono Pak? Kono. Kemudian masuk ke kilo. Kilo ini adalah artinya pertimbangan. Kilo dalam bahasa Gayo itu timbangan, tapi bukan timbangan untuk menimbang berat 1 atau 2 kilo, enggak. Tapi memperkirakan, mungkin begitu. Memperkirakan. Apakah boleh si polan itu? Apakah sudah cocok itu? Mungkin itu yang menjadi pembahasan di dalam keluarga itu. Jadi orang tua ini tadi atau ayah dari yang mau menikah ini tadi menyampaikan kepada keluarga bahwa kita akan punya hajat untuk melakukan pernikahan. Nah disitulah nanti setelah ada kesepakatan baru namanya kinti. Nah, Kinte Pak ya? Kinte ini kan bahasa lainnya dari intai, mengintai. Ah, nanti ada kinti satu lagi itu meminang. Oh, ini berbeda Pak Tiba? Ini belum proses meminang. Nah, dalam arti kata masih diintai. Ya. Artinya untuk menentukan kalau bahasa Jawa itu bibit bobot bebetnya. Ini kinte yang ini Pak, dikerjakan oleh siapa itu Pak? Nah ini nanti ada petugas yang diberikan. Tadi kan masih dalam kumpul satu keluarga tadi. Baru diberikan tugas kepada mereka itu yang disebut dengan telangke sangi. Iya, telangke sangi Pak ya. Telangke sangi. Ya. Ini dari pihak. Ini belum ke telangke sangi, masih namanya kekelang rukut. Kekelang rukut. Ya. Ini mereka nih yang ini tugas yang diberikan oleh keluarga tadi untuk menyelidiki. Ini dari pihak keluarga atau di luar? Dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga. Pihak keluarga. Tapi masih yang dikatakan masih dalam yang mudah bercanda. Artinya kalau keluarga dekat lah mungkin Pak ya. Keluarga dekat, tapi kalau dalam bahasa Gayo itu bukan tutur berat, tutur ringen namanya. Artinya mudah kita dia perintahkan. Jadi nggak boleh dari paman atau ama, itu kan susah untuk memerintahkan. Mungkin lebih rendah dari situ, lebih muda mungkin. Lebih muda, tapi tidak terlalu muda. Dan sudah kawin. Nah, dan sudah menikah. Sudah menikah, itu kuncinya. Jadi diberikan kepada dia tugas kekelang rukut. Ya, namanya kekelang rukut ini artinya kekelang itu antara keluarga kita dengan keluarga lain itu dia berada di tengah posisinya. Oh, untuk menjembatani mungkin menjembatani. Tapi tugasnya tetap menyelidiki. Untuk melihat bagaimana dia, apakah gadis ini bagus, gadis ini baik, gadis ini. Jangan-jangan dari keluarga nggak pernah diajarkan mungkin tata krama, atau nggak pernah diajarkan ini, atau hal-hal yang mungkin ya
tidak pernah ada kontrol dari orang tua, jadi anak liar. Itu yang perlu diselidiki. Oh, berarti ini ke Kelang Rukut ini artinya dia akan, setelah dia selidiki, dia akan memberikan informasi kepada orang tua si calon mempelai nanti. Mempelai laki-laki, nanti. dia memberikan informasi lagi. Itu cocok, jadi masuk ke dalam keluarga kita cocok, bagus, baik. Itu pada intinya. Itu intinya Pak ya. Nah, lalu setelah ada kesepakatan itu berarti itu baik, katakanlah sudah baik. Kalau sudah nggak baik kan sudah tidak dilanjutkan. Ya. Ini baik. Lalu keluarga bermusyawarah lagi untuk melakukan munginti namanya. Munginti. Kalau tadi kinti kan. Tadi kinte namanya, sekarang munginte Pak ya. Munginti. Jadi dalam munginti itu yang disebut dengan meminang kalau dalam bahasa sekarang ini. Oh iya, Meminang. Meminang. Meminang artinya keluarga laki-laki ini pergi ke tempat perempuan. Jadi dalam meminang ini ada dibawa perlengkapan. Nah, perlengkapannya beras, satu bambu biasanya. Dan itu digunakan di dalam bahasa Gayo untuk meningkatkan harkat dan martabat. Harkat dan martabat siapa nih Pak? Yang menginti? Yang menginti, artinya kan kita hormatilah orang di keluarga perempuan ini. Itu beras. Kemudian ada sirih yang sudah dilepit, satu lepit dia itu 5 daun, satu lipit lagi 7. Itu tujuannya Pak? 7. Nah ini melambangkan, karena dia melambangkan itu simbol-simbol Pak ya? Simbol-simbol. Jadi dia kita berharap didoakan dalam 5 sholat 5 waktu, dalam kurun waktu 1 minggu 7 hari. Iya. Itu tuh makna dari sirih tadi. Nah, kemudian ada telur. Nah, telur ini juga melambangkan, dalam telur itu kan ada 3 dia unsur di dalam itu. Ada putih, kuningnya, kemudian ada hampa udara di dalam itu kan. Ruangan kosong itu. Ruangan kosong. Iya. Itu melambangkan bahwa yang datang ini adalah kuning telurnya, artinya orang yang inti yang datang. Kuning telurnya. Kuning telurnya. Itu sering orang sebut. Iya. Nah, kemudian yang putihnya artinya kami datang meminang ini dari hati yang putih gitu. Dengan tulus, ikhlas gitu kan. Iya. Namun demikian ada ruang di sana itu. Jadi kami berikan kebebasan. Jadi hampa udara itu memberikan kebebasan, artinya bukan kami meminang terus kami paksakan harus jadi. Kami berikan waktu untuk kebebasan, artinya untuk berpikirlah. Berpikir dalam artian yang diikat dengan sirih tadi, dalam 5 waktu dan 7 tadi. Kemudian ada kunyit. Ditusukkan ke sana jarum dan ada benang di ujungnya. Nah, itu yang disebut dengan jarum bertelenting. Nah, kenapa demikian? Ini melambangkan kalau kunyit itu kita goreskan ke dalam kain, ke dalam apa saja, susah untuk dihapus. Berbekas gitu Pak ya? Iya, berbekas dan susah untuk dihapus. Nah, ini maksudnya kita datang ini, ya artinya berbekas dan tidak dihapus. Artinya kalau dihapus itu kan ditolak artinya kan. Nah, jadi kalau tidak bisa dihapus tadi, artinya dia jadi gitu kan. Harapan itu. Nah, kemudian ada jarum tadi. Jarum kan gunanya untuk menyatukan 2 hal yang terpisah. Iya, betul. Nah, itu gunanya jarum itu tadi. Nah, jadi itu yang yang penting sekali dibawa dalam dalam meminang itu antaranya gitu kan. Kalau ceritanya gitu berarti filosofi dari menginti ini luar biasa sebenarnya Pak ya. Ya itu prosesnya pada dasar dalam adatnya seperti itu. Tapi kan sekarang ini dengan kemajuan teknologi tidak seperti itu lagi kan. Kadang-kadang tahu-tahu sudah meminang. Ya, artinya saudara ayah, saudara ibunya tidak tahu-tahu sudah meminang. Bahkan keluarga sendiri tinggal hari pelaksanaan disampaikan.
Iya. Nah, Besoknya ini kan. besoknya acara, hari ini baru dikabari. Baru dikabarin. Iya. Jadi dulu tidak, memang betul-betul karena semua keluarga itu bertanggung jawab terhadap anak ini, termasuk kelangsungan berkeluarganya nanti. Ya, bertanggung jawab keluarga yang hadir itu. Jadi ini yang mungkin akibat dari perubahan kan? Zaman, Pak ya. Perubahan zaman. Jadi setelah mengintip itu, dan ini belum diketahui oleh siapapun selain daripada keluarga, dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Oh, tidak boleh diketahui orang lain. Tidak boleh diketahui orang lain, karena ada dalam bahasa Gayon disebut mayukuyu. Apa itu, Pak? Nah, artinya masuk angin. Jadi jangan-jangan kita sudah meminang ke sana, nanti ada orang lain yang ingin menggagalkan gitu. Itu maksudnya. Oh, mungkin itu wanti-wantinya nggak dikabari ke orang lain dulu. Ya, nggak dikabarin. Termasuk aparat desa juga belum tahu itu. Jadi tahap orang aparat desa itu tahu di mana tuh, Pak? Nanti setelah acara ini ada namanya turun caram. Oh, berarti setelah menginti ini anggaplah nanti berjalan dengan lancar. Berjalan lancar, nanti kan ada prosesnya. Nanti dia beritahu, karena kita minta waktu tadi. Betul. Mungkin 3 atau 4 hari sudah dikabarin bahwa kami setuju terhadap ini. Oh ya. Nah, setelah setuju baru berumus, artinya ada perumusan berapa mahar, ya kan? Gitu. Mungkin ada nggak hal-hal permintaan dari calon mempelai perempuan. Nah, itu dirumuskan sekaligus dengan adalah dalam adat itu yang namanya permintaan atau teniron dalam bahasa Gayo. Ya, mungkin biasanya tahap, kalau zaman dahulu ada yang kebun, ada sawah, ya termasuk ada lemari, tempat tidur atau hal yang lainnya permintaannya selain dari mahar. Itu ya, selain dari mahar. Selain dari mahar gitu kan. Berarti mahar itu sendiri bukan bagian dari teniron, bukan, Pak ya? Itu bukan. Udah rukunnya itu, Pak ya? Udah rukunnya. Tapi kan perlu juga disampaikan berapa maharnya kan? Oh iya. Ya, itu tidak masuk teniron namanya. Tidak termasuk, Pak ya? Tidak termasuk. Oke, Pak. Ini menarik nih, Pak, dibahas. Karena saya juga ini baru tahu nih, Resi Kono Kilo. Resi, Pak ya? Resi baca itu, Pak ya? Resi Kono Kilo Kinte. Ini teman-teman, ini menarik sekali untuk dibahas, Pak. Pak Turham. Mungkin ini di penonton di sana mungkin nggak tahu juga, sama seperti saya. Jadi ini wajib untuk disampaikan kepada para penonton di channel ini, Pak ya. Oke, selanjutnya, Pak. Ini kan udah sampai ke Peminangan. Ini menginti meminang, Pak. Menginti itu meminang. Kemudian mereka sudah diberi waktu untuk berpikir apakah menerima atau tidak. Akhirnya menyampaikan, diterima nih. Ya. Setelah diterima, ada permintaan kami. Itu teniron tadi, Pak, maksud Pak ya? Ya, teniron tadi. Nah, termasuk di sana pembicaraan mahar. Oh. Ya, berapa, ya kan? Itu termasuk di situ kapan pelaksanaan pernikahannya juga? Belum, Pak ya? Nanti ada namanya turun caram atau mengantarkan apa? Permintaan tadi. Panjang masih, Pak ya? Kan panjang masih itu. Iya. Ini kayaknya kita tutaskan, ini kayaknya penting sekali nih, Pak ya. Tapi kali ini kita secara umum, nanti kalau memang apa, siap. Satu-satu poin itu kita kalau memang lebih detail lagi dalam apa gitu. Jadi setelah katakanlah diterima sudah tadi, kemudian sudah disetujui berapa mahar, apa saja permintaan, barulah nanti disampaikan kepada reje di kampung bahwa kami telah menjalin komunikasi dan ada persetujuan dan permintaannya ini, maharnya ini. Nah, ini baru diajak reje ke sana atau kepala desanya untuk mengantarkan tadi. Mengantarkan apa permintaannya? Permintaan tadi. Artinya ada yang seluruhnya terus diberikan kecuali mahar. Oh, mahar belum di situ? Mahar belum. Karena itu nanti dalam pernikahan diberikan. Dalam proses pernikahannya nanti di hari hanya gitu, di hari hanya. Apakah ada uangnya, nanti permintaannya berapa? Ya. Ada tempat tidurnya. Dalam bahasa Gayo disebut dengan mujulemas. Mujulemas.
atau dalam dalam bahasa lebih halus turun caram namanya. Turun caram Pak ya. Turun caram. Ini kalau muncul lemas kita sering dengar nih Pak. Ya. Kalau turun caram ini yang nggak pernah nih. Ya, itu memang bahasa aslinya itu. Bahasa aslinya harusnya turun caram. Turun caram, artinya mengantarkan itu ke sana, dan itu harus dengan aparat desa. Karena sudah mulai ke proses sampai menentukan tanggal nanti. Nah, jadi begitu kita sampaikan ke sana, ke Reje dulu kita beritahukan bahwa kita sudah ada proses komunikasi. Pihak perempuan juga menghubungi Reje atau kepala desa di sana. Oh gitu. Jadi nanti antara Reje dengan Reje yang Reje dan Reje berbicara, karena itu tidak lagi utusan ini tadi. Karena kita sudah menyerahkan kepada Reje juga berbicara dengan itu. Pertama itu menentukan waktu. Tujuannya itu menentukan waktu Pak ya. Ya. Waktu pernikahannya kapan? Waktu pernikahannya kapan ini gitu. Selain itu Pak? Ya, selain penentuan itu nanti ada kesepakatan untuk menentukan bagaimana status perkawinan ini. Ada kawin jualan, ada kawin angkap. Apa itu? Ada kawin sukini ya. Kawin jualan itu kalau di Indonesia kan jual. Tetapi sesungguhnya bukan jual. Diantar juleun. Ya, artinya kalau jualan itu setelah nikah pihak perempuan menetap di kampung suaminya. Si suaminya. Dan menjadi keluarga suaminya. Oh iya. Dalam arti kata, dalam adat Gayo kan ada yang nggak boleh kawin dalam satu kampung itu. Betul. Nah, jadi itu dia sudah dinobatkan menjadi keluarga itu. Itu kalau jualan. Itu dibahas di acara turun caram ini Pak? Biasanya dibicarakan di sana. Oh, biasanya dibicarakan di situ. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi pembicaraan ke arah sana. Kemudian ada namanya angkap. Angkap. Nah, angkap ini artinya setelah menikah, ini si suami tinggal di tempat istri. Oh, kebalikannya Pak ya? Kebalikannya. Ada namanya kusukini. Kusukini. Ya, artinya kesana kemari. Nah, artinya ya, kusukini. Sekarang ini yang semua digunakan orang. Karena kalau zaman dahulu, kalau perempuan tinggal di tempat laki-laki atau si istri tinggal di tempat suami, itu segala usahanya diberikan. Entah kebun, entah apa, artinya dialah menjadi penolong ayah dan ibu atau mertuanya. Dia satu-satunya, melebihi dari anak kandung yang harus bertanggung jawab. Itu yang angkap tadi Pak? Yang jualan. Nah, kalau angkap juga demikian, tapi dia menjadi tulang punggung kah apa, dalam bahasa Gayonya penurip-murip, penanam mati. Artinya dialah yang menghidupi, kalau mati pun dia yang mengurus gitu. Nah, itu yang menjadi Cuman sekarang ini kan sudah kusukini, karena memang ya kehidupan seperti itu, karena masing-masing ini kerja di sini, ini kerja di sini, tidak memungkinkan untuk dipaksakan dia tinggal di kampung itu. Betul. Ya mungkin contohnya saya lah gitu kan. Istri orang Blang Pidi. Orang Blang Pidi. Ya, jadi kan kebetulan kerja di sini. Ya nggak mungkin tinggal di sana kan. Iya. Nah ini kebanyakan. Oh iya. Atau bisa jadi di tempat lain yang di luar kampung mereka masing-masing. Mungkin antara Bener Meriah dengan Takengon, tapi semua kerja di Banda Aceh. Iya. Nah ini yang menyebabkan itu. Oh. Iya. Itu yang disebut dengan kusukini Pak? Enggak, kusukini tadi. Kusukini tadi Pak ya. Yang kusukini. Tapi kebanyakan ini mungkin saat ini udah jarang dibahas dalam adat pernikahan ini Pak ya, mumerje ini Pak ya. Hampir tidak pernah dibahas, diceritakan atau diseminarkan gitu. Nggak diseminarkan juga nggak pernah? Seminar secara ini banyak dilakukan orang, tapi tidak secara mendetil bagaimana bahasnya dulu gitu kan. Ini yang kita sayangkan dari lembaga-lembaga yang memang yang bertanggung jawab tentang adat ini kan. Oh iya.
Karena adat ini sendiri ada ahli adat namanya. Ahli adat ini orang yang mengetahui tentang adat. Ya, ada praktisi adat. Jadi orang yang melakukan adat itu, tapi kalau kita tanya kepada dia tentang adat, dia nggak paham. Tapi dia jalanin aja lah. Dia menjalankan berdasarkan pengetahuan secara turun-temurun, Pengalaman sebelumnya, gitu Pak ya. Ya. Kemudian ada namanya pemangku adat. Pemangku adat ini artinya yang memegang jabatan adat. Katakan kalau di kampung ini sekarang ini kan reje atau kepala desa atau lembaga lembaga-lembaga yang memang bertugas untuk itu. Tapi kalau dalam adat Gayo yang dikatakan lembaga adat itu ya memang melekat kepada jabatan di kampung itu, rejenya. Ya. Jadi itu sebutan kepada kepala desa. Reje bukan berarti pemangku memimpin satu kerajaan, tidak. Walaupun dia kan kalau begitu kan banyak reje di Aceh kan, kalau setiap desa kan. Setiap desa. Nah, jadi bukan ke sana kan. Ya. Sambil minum Pak ya. Oke. Ya. Ini menarik untuk dibahas nih Pak. Nah, ini tadi kemudian setelah tadi kan menuju lemas tadi kan sudah ada kesepakatan waktu gitu. Nah disitulah baru nanti ada namanya mahbai. Nah, mahbai artinya proses pelaksanaan pernikahan itu. Setelah turun caram tadi, mereka sudah menentukan waktu. Taruhlah mungkin bulan depan. Ya. Bulan depannya itu yang disebut dengan mahbai. Ya, artinya mahbai itu kan mengantar pengantin laki-laki untuk menikah. Karena pada zaman dahulu dan dalam adat Gayo itu kan di rumah menikahnya atau di menasah tempat kampung perempuan itu, maka diantarkanlah ke sana. Nah, disitulah yang itu ada lagi prosesnya sebelum diantarkan dia menjadi mahbai itu ada prosesnya, ada dua proses lagi di situ. Apa aja itu Pak? Ada namanya ejer marah, manat fitnah, ada namanya beguru. Nah, ejer marah ini bukan marah ini, artinya diajarin agar terarah gitu. Ejer marah, diajarin tuh agar terarah, artinya diberikan pengetahuan lah. Iya. Khususnya tentang berkeluarga kan gitu. Dan di dalam ejer marah ini bukan hanya memberikan pengetahuan itu, termasuk permohonan maaf dari orang tua dan saudara-saudara kepada calon mempelai laki-laki ini. Kenapa gitu? Karena setelah menikah dia kan sudah menjadi tanggung jawab sendiri kan. Iya. Ya, jadi ayah mungkin dari kecil ada yang dimarahin, ada yang diperintah, ada yang dipukul. Nah di situ minta maaf ya orang tuanya terhadap itu. Sembari menyampaikan pengetahuan itu kan. Nah intinya di sana itu katakanlah sering dibohongin. Ya kan? Orang tua pasti ada itu. Ada. Ya demi kebaikan dia demi kebaikan. Ada kebohongannya. Katakanlah kue cuman satu bisa dibeli oleh orang tua. Dikasih untuk anak, dibilang anak, "Bapak ini bagi." Udah, saya udah makan sana tadi. Itu kan bohong. Betul. Tapi ayah demi cintanya kepada anak, artinya bukan bohong apa-apa gitu kan. Dan itu yang paling sering ibu kan. Betul. Ibu yang paling sering karena ikan sedikit. Ya udah nih untuk anak nih. Saya udah kenyang. Ibu udah kenyang, ibu udah ini kan itu yang penting. Jadi berarti itu ada itu ya budaya itu ya? Ada di budaya itu. Dan itu hampir tidak ada lagi saat ini. Nggak pernah dengar. Bahkan saya nggak pernah dengar juga. Yang ada hanya begurunya kan. Yang ada berguru. Ya, kalau berguru itu sudah masuk dari aparat desa. Pada pagi hari ingin berangkat mahbai itu baru dilaksanakan. Nah itu nasihat dari imam kampung biasanya yang memberikan nasihat. Iya. Itu hanya berupa nasihat. Ini tadi khusus untuk minta maaf intinya itu. Itu anaknya juga minta maaf sama orang tuanya Pak? Ya saling memaafkan gitu. Ya anak juga kadang-kadang lalai dalam
Nak, tolong ambilkan ini dulu. Oh sebentar mak, pergi main. Kan itulah disaling memaafkan. Karena ingin memasuki rumah tangga itu adalah dalam keadaan suci gitu. Dalam keadaan suci. Makanya itu digambarkan dalam ajar marah tadi. dalam ajar marah tadi. Nah setelah itu kan baru berangkat malam biasanya. Kalau besok mau mabai, malam ini biasanya dilakukan acara ajar marah tadi.